Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 29 April 2025. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau kita boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah sumber hidup dan kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pagi ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami, berikan kami hati untuk terus belajar lewat firman-Mu di hari ini. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan renungan kita di hari ini terambil dari Kitab Ester pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kitab Ester pasal 8 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantara pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan. Dikirimlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah Raja Ahasweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah. Lalu diumumkan kepada segala bangsa dan orang Yahudi harus siap-siap untuk hari itu. Akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dan memakai pakaian kerajaan dari pakaian ungu, tuah dan kain lenan dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah dari kain lenan dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang-orang Yahudi dan perjamuan serta hati gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Amin. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di pagi ini, kendati ia tak terlihat. Kendati ia tak terlihat. 2 hari yang lalu kita telah melihat peran Ester dalam menyelamatkan Israel dari rencana pemusnahan oleh Haman. Pada pasal ini, kita menemukan kelanjutan dari kisah tersebut, yang mana Ahasweros memberikan semua harta Haman kepada Ester dan Mordekai. Cincin materai Haman juga menjadi bagian dari Mordekai. Kita juga membaca Ester memohon kepada raja agar semua hal sekaitan dengan permusuhan Israel dicabut. Tidak hanya itu, raja memberikan kuasa bagi Israel untuk mempertahankan hidup mereka kala mendapat ancaman seperti yang baru saja terjadi. Lalu mari kita memfokuskan perhatian kita pada ayat yang ke-16. Bagi orang Yahudi ada kelegaan dan sukacita serta kegembiraan dan kehormatan. Ayat tersebut menggambarkan keadaan Israel kala mereka melewati ancaman. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari kitab Ester, kita dapat memahami bahwa arti dari ayat ini. Kendati kita tidak menemukan lagi nama Allah dalam cerita ini, tetapi kita sangat percaya bahwa Ia tidak pernah terlihat, namun terus menemani kita melalui besarnya. Ada seorang penulis Jepang yang bernama Haruki Murakami yang mengatakan bahwa kala seseorang telah melewati badai, ia tidak akan sama lagi seperti ketika ia baru berhadapan dengan badai.
Baginya, inti dari melewati badai adalah kesadaran bahwa badai mendewasakan kita. Lebih dari itu, bagi orang percaya, melewati badai bersama dengan Allah tidak akan pernah sama kala kita melalui badai tanpa Allah. Ketiadaan nama Allah tidak berarti Ia tidak hadir. Sebaliknya, Ia justru menemani Israel sampai mereka menemukan kelegaan dan sukacita. Kedewasaan orang percaya justru tergapai kala ia berjalan bersama Allah kendati ia tak terlihat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan belajar di hari ini. Kami boleh belajar dari kitab Ester bahwa walaupun nama Allah tidak disebut dalam kitab ini, tetapi penyertaan-Mu selalu ada dalam berbagai keadaan. Begitupun dengan kami di saat ini Tuhan. Dalam segala pergumulan kami, baik yang mencari kerja, baik mencari pasangan hidup, pergumulan karena sakit, penyakit, mari Tuhan Engkau berkati setiap hal yang kami alami. Biarlah kami boleh mengandalkan Engkau dan kami melewati semua pergumulan yang kami lalui ini. Jikalau di hari ini Tuhan kami bersuka cita, itu pun karena Engkau. Baik sukacita pertambahan usia, sukacita dari kesembuhan, atau sukacita apapun yang kami alami Tuhan, kami bersyukur untuk semua itu. Seluruh kehidupan kami di hari ini Tuhan kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau yang berperkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita di hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.